Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Jihan Salma Aprilia dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi online kelompok kami dari mata kuliah Kelembagaan Petani bimbingan Bapak Hamyana SST MSI. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Inang Fitriani Ramadhani, dan di sini saya sendiri Jihan Salma Aprilia, Muhammad Yusron Al-Kabir, kemudian ada Nila Alfi Rohmah, Rahmadi Yuniar Pribadi, dan yang terakhir Salasa Fatmala Karsita. Di sini kelompok 5 akan berdiskusi kelompok 5.2. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat rahmatnya tersebut kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Diskusi Kelompok 5.2. Makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemuda, khususnya pemuda pertanian, di mana kita sebagai negara yang berpotensi dalam bidang pertanian harus mampu menguasai keilmuan di bidang pertanian. Makalah ini membahas tentang bagaimana pentingnya Poktan dan Gapoktan memiliki lisensi yang sah di mata hukum dan pemecahan permasalahan pertanian dalam masyarakat, serta bagaimana pentingnya peran Poktan dan Gapoktan dalam kehidupan pertanian masyarakat. Langsung saja, yang pertama di sini latar belakang masalah kelompok kami. Di sebuah desa, sebut saja desa A, pada tahun 2020 ini akan diusulkan mendapatkan bantuan program dana desa berupa infrastruktur. Program ini merupakan salah satu paket kegiatan yang di dalamnya ada bantuan benih dan pupuk, alat mesin pertanian, dan pendampingan. Namun, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh desa A agar bisa mendapatkan bantuan tersebut adalah harus memiliki kelembagaan petani berupa kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Pada akhirnya, semua petani bersepakat untuk swadana mengurus proses penerbitan badan hukum melalui notaris. Anda sebagai mahasiswa yang telah mempelajari teori penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani diminta oleh Kepala Dinas Pertanian tempat tinggal Anda untuk memberi masukan terkait kegiatan tersebut. Yang kedua, rumusan masalah kelompok kami yang pertama adalah A. Apa saran Anda untuk suksesnya kegiatan tersebut? Jelaskan dari perspektif teori kelembagaan. B. Setujukah Anda dengan pola pendekatan pembentukan dan pengembangan kelembagaan petani seperti pada kasus di atas? Jelaskan argumentasinya teoritisnya. C. Jika diminta mendampingi kegiatan tersebut, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan? Jelaskan. Strategi pemecahan masalah. Apa saran Anda untuk suksesnya kegiatan tersebut? Dalam upaya memberikan saran dan stabilitas, maka seseorang perlu memperhatikan unsur-unsur seperti aturan, norma, cultural benefit, peran, dan sumber. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses, serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Maka berikut adalah 6 saran yang tepat untuk membantu suksesnya pendirian kelompok tani atau gabungan kelompok tani secara hukum yang sesuai dengan perspektif teori kelembagaan. Nomor 1. Hubungan Poktan atau Gapoktan yang lingkungan sekitarnya. Fungsi adanya Poktan atau Gapoktan bagi lingkungan sekitar. Kami akan menjelaskan kepada kelompok tani tersebut tentang penting adanya sebuah kelompok tani pada daerah yang kaya akan sumber daya alam. Yang kedua, kegiatan pertanian di daerah sekitar Poktan atau Gapoktan yang sudah legal atau sudah berbentuk kelembagaan maka akan terpantau dengan baik oleh BPP, Dinas Pertanian, sebagai Poktan dan Gapoktan tersebut memiliki nilai plus untuk kegiatan positif jika sewaktu-waktu ada penilaian tentang kegiatan pertanian. Yang ketiga, bagaimana Poktan atau Gapoktan menjalankan sebuah struktur dan proses tugasnya. Dengan jalan, kami akan membantu Poktan dan Gapoktan menjalankan tugasnya sesuai struktur yang telah dibuat dan proses yang berlangsung nyata. Yang keempat, mampu menjadi wadah aspirasi jika ada keluhan atau keinginan yang diharapkan petani kemudian dapat diteruskan ke lembaga terkait.
karena Poktan atau Gapoktan tersebut sudah sah di mata hukum dan sudah berbentuk kelembagaan. Yang kelima, membantu Poktan dan Gapoktan yang telah dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Nah, di sini yang terakhir, mampu meningkatkan semangat serta produktivitas pertanian di daerah Poktan atau Gapoktan tersebut karena Poktan tersebut sudah mendapatkan perhatian cukup dari lembaga yang terkait yaitu BPP dan Dinas Pertanian. Setujukah Anda dengan pola pendekatan pembentukan dan pengembangan kelembagaan petani seperti pada kasus di atas? Kelompok kami sangat sepakat dan sangat setuju karena dengan pola pendekatan, pembentukan, dan pengembangan ketiga pola tersebut mampu mengubah pemikiran masyarakat desa A, khususnya dalam kasus tersebut karena yang sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai positif mampu dicapai dengan adanya kebijakan bahwa pembentukan kelembagaan tersebut mendatangkan banyak keuntungan dalam proses pertanian mereka. Kemudian, pola pendekatan juga mampu diterapkan dalam meyakinkan masyarakat desa bahwa kesempatan mampu mengarah pada jalur kebangkitan pertanian mereka. Kemudian, untuk pengembangannya dengan keterbukaan dalam awal perintisan kelembagaan pada desa tersebut mampu mengubah produksi hasil kemudian keberlangsungan kegiatan pertanian mereka menjadi lebih baik. Jika Anda diminta mendampingi kegiatan tersebut, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kelompok kami sangat sepakat. Langkah pertama, kami menerapkan urutan pola pendekatan, pembentukan, pengembangan yang sudah dijelaskan di atas. Penjelasannya, pertama, kami jika dipercaya mendampingi akan berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat desa dan meyakinkan mereka bahwa dalam perancangan kelembagaan mampu mendatangkan dan mengubah kegiatan pertanian mereka ke arah yang lebih baik dan maju. Kemudian setelah mereka meyakini hal tersebut, kami akan bekerja sama dalam musyawarah untuk pembentukan kelembagaan tersebut sebelum meminta bantuan notaris dalam pengesahan dan penguatan Poktan tersebut sehingga berbadan hukum dan menjadi kelembagaan yang sah di mata hukum. Kemudian setelah seluruhnya terbentuk segala sesuatu yang sudah direncanakan ketika pendekatan baik itu program yang akan dilaksanakan. Kemudian aspirasi dari masyarakat yang akan diusulkan ke lembaga terkait sehingga pengembangan kelembagaan yang menjadi tujuan mampu tercapai. Sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.